Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Amru Channel. Kali ini kita bahas lagi tentang persiapan timnas Indonesia melawan Bahrain. Ini saya akan bacakan beberapa informasi dari koran Jawa Pos ya. Judul besarnya, Skuad Garuda mengejar kemenangan perdana. Nah, karena memang selama bertemu dengan Bahrain, ini ada hasil 7 pertemuan terakhir Indonesia versus Bahrain mulai tahun 80 sampai 2012. Saya bacakan. Pada tahun 1980 Indonesia menang 2-3 atas Bahrain. Kemudian pada tahun 82 itu Indonesia seri 1-1 melawan Bahrain. Di tahun 1988 Indonesia 0-0 melawan Bahrain. Kemudian pada 2004 Bahrain 3 Indonesia 1, jadi kalah. Indonesia hanya dapat 1 gol, Bahrain dapat 3 dalam Piala Asia. Kemudian tahun 2007 Indonesia 2, Bahrain 1 dalam Piala Asia ini. Pada tahun 2011 Indonesia 0, Bahrain 2 dalam kualifikasi Piala Dunia. Nah, ini yang paling parah 2012 Bahrain 10 Indonesia 0. Wah, ini sangat menyakitkan ini. Kita pernah dibantai 10-0 oleh Bahrain dalam kualifikasi Piala Dunia pada tahun 2012. Oke. Kemudian kita lihat hasil 5 laga terakhir Bahrain pada tahun 2024 kualifikasi Piala Dunia. Pada Maret 2024 kualifikasi Piala Dunia 2026 Bahrain 3 melawan Nepal dan Nepal 0. Kemudian melawan Yaman 0-0 kualifikasi Piala Dunia 2026 ya ini ya. Kemudian Bahrain sama Arab 1-1, Uni Emirat Arab 1-1. Kemudian melawan Australia, Bahrain 1, Australia 0, menang ya. Tapi kemudian Bahrain dibantai Jepang 0-5 atau Jepang mampu membobol 5 gol. Nah, sedangkan Indonesia selama 5 pertandingan terakhir pada Juni 2024 friendly match dengan Tanzania 0-0, 6 Juni kualifikasi Piala Dunia 2026 Indonesia melawan Irak, Indonesia kalah 0-2. Pada 11 Juni 2024 kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina, Indonesia 2, Filipina 0. 5 September kualifikasi Piala Dunia Arab, Indonesia 1-1. Kemudian melawan Australia 0-0. Dan ini harapan kita nanti malam itu adalah kemenangan perdana dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ketika melawan Bahrain. Ya, kita doakan, saya yakin semua supporter Indonesia akan mendoakan kemenangan timnas Indonesia. Baik, kita bacakan beritanya ya sekarang ya. Dari Rifa. Rifa itu di Bahrain sana ya. Bahrain dan Indonesia menempati posisi berbeda di tangga ranking FIFA. Bahrain menduduki urutan ke-76 dunia, sedangkan Indonesia 129 dunia. Jauh sekali ya jaraknya ya. Meski kedua tim terpaut 52 peringkat, bukan berarti kemenangan dipastikan berpihak kepada Bahrain. Semoga saja kemenangannya berpihak kepada Indonesia. Bisa jadi kemenangan justru akan berpihak kepada Indonesia, sebab Indonesia hari ini menantang Bahrain di Bahrain National Stadium dengan kekuatan berbeda. Jadi Indonesia sekarang tidak sama dengan Indonesia 20 tahun lalu atau 10 tahun lalu. Pokoknya beda pol. Di atas kertas, skuad Indonesia lebih unggul daripada Bahrain. Dalam rata-rata usia pemain, rata-rata pemain Indonesia itu baru berusia 25 tahun. Sedangkan rata-rata usia pemain Bahrain 29,2 tahun usianya. Artinya para pemain Indonesia lebih energik daripada Bahrain. Jelas ya, umur 25 dibanding hampir 30 tahun. Skuad Indonesia juga bertambah kuat dengan bergabungnya pemain naturalisasi baru Mes Hilgers dan Eliano Riedges. Bahasa Belanda itu angel dibaca. Riedges. Mes yang bermain untuk
FC20 akan membuat lini pertahanan Indonesia lebih sulit untuk ditembus. Sedangkan Eliano, pemain asal klub PET Zwolle, akan membuat daya serang Indonesia lebih kreatif. Semoga saja benar, nanti kita sudah berdebar-debar nih menyaksikan. Melihat kebutuhan di atas lapangan, Sintayong, pelatih timnas Indonesia, berencana memainkan Mes dan Eliano sebagai starter. Eliano pun merasa sudah tidak sabar untuk menjalani laga debut bersama Indonesia. Ini para pemain naturalisasi yang bergabung di Indonesia itu rata-rata bangga ya. Rata-rata mereka bangga dan all out ya. Demi bisa tampil baik di dalam laga debut, pemain 23 tahun itu berusaha untuk bisa beradaptasi dengan cara main Sintayong. Dia juga terus beradaptasi dengan teman-teman barunya di timnas Indonesia. Semua persiapan berjalan bagus, alhamdulillah. Saya berharap pertandingan melawan Bahrain nanti menghasilkan poin penuh pertama bagi kami. Dan itu tidak akan mengesankan. Dan itu akan sangat mengesankan, ujar adik pemain AC Milan, Tijani Rides itu. Hadirnya Mes dan Eliano membuat Sintayong lebih leluasa untuk meracik kekuatan terbaik. Pelatih berpaspor Korea Selatan itu berharap dua pemain tersebut bisa langsung tune in dengan skuad Garuda. Wah, saya berharap mereka bermain bagus untuk tim. Terang pelatih 53 tahun itu. Sintayong berharap pertandingan melawan Bahrain berakhir dengan kemenangan. Demi misi itu, dia ingin timnas Indonesia fokus terhadap permainan sendiri. Kami akan berusaha memenangi pertandingan dengan permainan kami sendiri. Jadi harapannya tidak terpengaruh oleh gaya permainan lawan. Semoga saja ya. Bahrain waspadai 3 hal. Sementara itu, atau pelatih timnas Bahrain, Dragan Talajic, menilai ada 3 hal yang akan diwaspadai dalam pertandingan melawan Indonesia, yaitu rapatnya pertahanan, mulusnya transisi permainan, dan skema counter attack. Menurut dia, Indonesia memiliki kelebihan dalam 3 faktor tersebut. Indonesia adalah tim dengan pertahanan yang sangat baik. Buktinya mereka menghadapi Arab Saudi, Australia hanya kebobolan sekali. Selain itu, transisi dan serangan balik mereka sangat baik. Kami harus terus sabar, fokus, dan menunggu kesempatan, tegas pelatih asal Kroasia itu. Jadi ya sudah saling membaca kekuatan ya. Kekuatan Indonesia sudah dibaca oleh Bahrain, dan Indonesia juga akan terus berusaha mengegolkan. Sementara itu ini di kutipan berita ini Arya Sinulinga melaporkan, tim kami yang di sana mengenai Martin Paes sih oke. Kemarin memang sempat ada cedera namun tidak berat, ringan, jadi peluang dia untuk main sangat tinggi. Sintayong pasti pilih Paes. Itu kata Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif PSSI, berbicara tentang Martin Paes. Kiper FC Dallas itu berpeluang besar tampil sebagai starter saat tim nasional Indonesia menantang Bahrain malam ini di Bahrain National Stadium. Wah, jangan lupa ya nanti malam nonton ya. Nah, dan ini ada berita di bawah ini. Sintayong kaget baru tahu Indonesia pernah dibantai 10-0. Nah, semoga nanti malam dibalas ya. Apalagi nanti malam itu malam Jumat, malam kita doakan bersama-sama ya, malam-malam penuh berkah. Tim nasional Indonesia punya catatan kelam saat bertemu Bahrain. Pada pertemuan terakhir, timnas Indonesia kalah 10-0. Wah, ini menyakitkan ini oleh timnas Bahrain di Bahrain National Stadium. Di tempat itu Indonesia pernah kalah 10 pada kualifikasi Piala Dunia tahun 2014. Rupanya pelatih Sintayong belum mengetahui tentang kekalahan telak tersebut. Karena itu Sintayong heran saat mengetahui informasi tersebut. Dia sangat terkejut, respon terkejut bahkan sampai tersebar luas di media sosial. Hah? Kita pernah dikalahkan 10-0? Gitu mungkin ya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan wajar jika Sintayong tidak tahu sejarah kelam itu. Kalau tidak salah, waktu itu pas dualisme PSSI, dualisme kompetisi, akhirnya kita tidak bisa mengirimkan tim terbaik. Oh ya, Indonesia pernah terjadi dualisme tim ya, dualisme kompetisi, dualisme PSSI, pernah kacau pokoknya PSSI itu. Wajar dibantai, tapi itu menjadi pelajaran buat kami, kata Erick ya.
sehingga yang dikirim tuh pemainnya ya nggak jelas mungkin ya, nggak jelas-jelas kualitasnya, jadi dihajar. Erik menambahkan, saat ini semua elemen sepak bola Indonesia harus bersatu, tidak boleh terpecah seperti dulu. Kalau kita pecah kayak dulu, masih punya ego sektoral, timnas sendiri, liga nggak mau berhenti, itu kehancuran kita. Itu komitmen kami, harus bisa mengatur semuanya lebih baik supaya timnas baik, jangan sampai dibantai 10-0 lagi seperti dulu, ujar Menteri BUMN tersebut. Hari ini timnas Indonesia akan kembali berjumpa Bahrain. Pertemuan yang sama saat Indonesia kalah 10-0 pada 12 tahun lalu, Erik berharap skuad Merah Putih bisa membuat catatan yang baik, yaitu mengalahkan Bahrain di kandangnya. Mudah-mudahan Coach Sintayong, para pemain dan tim hati-hati, Bahrain berstatus tuan rumah. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Tuan rumah itu biasanya nggak mau kalah. Tapi kita doakan bareng-bareng pas malam Jumat. Ya, semoga Indonesia bisa menang. Begitu sahabat Amro Channel, besok akan saya bacakan lagi berita-berita tentang timnas dari Jawa Pos, dari koran Jawa Pos. Semoga bermanfaat. Kita doakan timnas Indonesia menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.